Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi sifatul huruf ya. Jadi huruf itu ada makhraj tempat keluarnya, ada juga sifatnya. Ya, sifat itu sesuatu yang menempel pada huruf tersebut. Sangat bahaya sekali kalau baru belajar makhraj saja, tidak belajar sifatul huruf. Sifatul huruf yang pertama itu huruf berdasarkan aliran napas, ya, aliran napas, yaitu hams, ya. Ini kita bahas dulu sifat huruf yang memiliki lawan kata, ya, memiliki kebalikannya, ya. Jadi sifat huruf itu terbagi dua. Ada yang memiliki kebalikannya, lawan katanya, ada yang tidak, dia tersendiri, ya. Kita bahas yang memiliki lawan kata dulu, ya. Memiliki kebalikannya, tapi bukan berarti benar-benar kebalikannya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama dari mengalirnya napas, yang namanya hams, ya, al-hamsu, ya. Hams itu artinya dia si nafasnya mengalir saat mengucapkan huruf, ya, huruf-huruf tersebut, huruf-huruf khusus, huruf hams mengalir, ya. Kebalikannya adalah al-jahr, ya, hams al-jahr, ya. Boleh dicatat, ya, hams dan jahr, ya. Kalau lihat di buku mungkin berbeda dengan mencatat, karena mencatat itu sama juga dengan menghafal, ya. Menulis itu lebih efektif ketimbang melihat, ya, karena ketika menulis itu ada terpakai mata kita, ingatan kita, jadi tergunakan semua, ya. Jadi boleh dicatat, ya, walaupun sudah punya bukunya. Al-hams dan jahr, ya, al-hamsu dan al-jahru, ya, seperti itu, ya. Hams artinya napasnya mengalir, jahr artinya napasnya tertahan. Nah, ini harus diperjelas, bukan tidak mengalir, tapi tertahan napasnya. Jadi masih dimungkinkan ada napas, ya, untuk selain huruf hams, cuman tidak mengalir deras, ya, tidak mengalir deras. Hurufnya apa saja? Tetap dinyalakan videonya, ya, biar saya bisa memantau apakah benar-benar memperhatikan atau tidak. Yang tidak bisa nggak apa-apa, dimatikan saja, keluar dari grup nggak apa-apa. Nanti kita buka lagi di kesempatan berikutnya. Tidak usah dipaksakan. Al-hamsu dan jahr. Al-hams, huruf yang mengalir napasnya, hurufnya apa saja? Ada terkumpul dalam sebuah kalimat, fahasahu syakhsun sakat, ya. Hurufnya fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta, ya, itu huruf dari hams, ya, huruf dari hams, huruf yang mengalir deras saat mengucapkan huruf tersebut, ya, itu hams. Kemudian kebalikannya ada al-jahru. Al-jahru itu tertahan napasnya, ya. Hurufnya apa? Ya, hurufnya selain dari fahathahu syakhsun sakat, ya, selain itu hurufnya. Kemudian pengertian lebih luasnya, hams itu dia pita suaranya terbuka sehingga huruf yang dikeluarkan itu samar, ya, tidak jelas. Hurufnya jadi samar. Contohnya misalkan fa, samar. Beda dengan pa. Kalau pa itu bukan hams, ya. Maka jangan terbawa, ya, dengan dialek kita. Baca fabi ayi, pabi ayi. Nah, hati-hati, ya.
biasanya orang Sunda. Pama, pama artinya fama, bukan pak ya. Faiza bukan paida. Salah ya. Jadi itu pentingnya kita belajar makhraj dan sifatul huruf ya. Jadi napasnya mengalir ya. Sehingga karena pita suaranya terbuka sehingga hurufnya samar. Nah, untuk jahar ya artinya jelas. Jelas gimana? Karena pita suaranya tertutup sehingga bunyinya jelas. Da, da, ada, jelas suaranya ya. Qa, qi, qu, jelas bunyinya. Ba, ya, itu jelas. Huruf-huruf yang napasnya tertahan. Nah, itu jelas seperti itu ya. Penjelasan hams. Kita coba latih. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Ya, coba ya. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Ya, coba Ustaz Zaki. Fa, fi, fu, fan. Baf. Fu, fa, fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Ya, alhamdulillah. Tinggal konsistenkan semuanya. Ya, masih ada bagian-bagian huruf yang tidak begitu mengalir napasnya. Ya, fa, fi, fu, semuanya mengalir. Baf, ya untuk fa-nya. Fu, fan, fa, fani, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Nah, coba sekali lagi saja Ki. Fa, fi, fu, fa, fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Ya. Jadi baca misalkan dalam sebuah kalimat afwaja, bukan afwa, itu mengalir sedikit, tidak sempurna. Ya, alirkan seperti itu. Misalkan pada sin di lafaz bismillah di Fatihah. Kita untuk contoh-contoh diutamakan di Fatihah karena Fatihah adalah rukun qauli ya. Buat apa tinggi sekali kualitas bacaannya di surah-surah lain, tapi di Fatihah rusak. Itu hati-hati karena Fatihah adalah rukun qauli daripada sholat ya. Kalau rusak sampai merubah makna apalagi, maka bisa berimbas kepada batalnya Fatihah. Batal Fatihah berimbas kepada batalnya sholat ya, hati-hati. Misalkan sin, bis, alirkan. Kalau bismillahi, bismillahi itu nggak mengalir, hanya sedikit bis, apalagi bis putus. Alirkan. Bis ya, Allah mengalir. Beda dengan rahmani, ini ar-rahmani. Ya, seperti itu ya. Jadi al-hams mengalir napas dengan sempurna ya, dengan deras. Jahar napasnya tertahan ya. Jarayanun nafas 'inda nutqi bil harfi. Itu hams ya. Baik, sekarang pindah ke sifat huruf yang kedua ya. Jadi tadi berdasarkan napas ya, berdasarkan napas. Sekarang berdasarkan suara ya. Sifat huruf berdasarkan suara terbagi tiga ya. Sifat huruf berdasarkan napas terbagi tiga. Awalnya dua ya, syiddah dan rokhawah. Syiddah itu suaranya tertahan. Rokhawah suaranya mengalir. Ada pertengahan. Nah, pertengahan ini gampang. Pertengahan ya, istilahnya
Kalau dalam sepak bola wasit, ya sama juga di dalam bahasa Arab, ya wasit emang diambil dari kata bahasa Arab, ya wusto, ya atau bainiyah, pertengahan, ya dia mengalir sedikit, ya dikatakan mengalir, dia tidak mengalir banget, dikatakan berhenti, dia tidak berhenti banget. Jadi pertengahan, namanya bainiyah, ya. Jadi ada 3 dari segi suara. Sifat huruf terbagi 3. Pertama apa? Syiddah, kuat, tertahan, ya. Jadi bukan cuman syiddah itu bukan cuman tertahan, ya, kuat juga, ya, itu syiddah. Rokhwah, mengalir, juga diartikan lemah, begitu ya. Syiddah, kuat, tertahan. Rokhwah, mengalir, ya, rokhwah mengalir dan lemah, gitu ya. Nah, bainiyah dan tawasud atau tawasud, ya, bainiyah atau tawasud itu pertengahan, ya, mengalir sedikit, tidak lemah, tidak kuat, jadi sedang-sedang saja. Ya. Itu istilahnya. Baik, kita sekarang ke hurufnya. Syiddah, apa hurufnya? Syiddah, hurufnya yang kuat, terkumpul dalam sebuah kalimat. Ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat, di warna yang merah. Ajid qatim bakat, ya, yang mau screenshot silakan. Ajid qatim bakat, ya. Hurufnya hamzah, ya, jim, dal, ba, hamzah, jim, dal, qaf dulu, ya, qaf, kemudian to, ba, kaf, dan ta. Ajid qatim bakat, itu huruf-huruf yang kuat, huruf-huruf yang tidak mengalir, ya, dari segi suara. Jadi kalau kendaraan kita rem langsung pakem, diam, ya. Hurufnya apa saja? Hurufnya ajid qatim bakat. Kita latih. Ajid, hamzah. Dari mana hamzah? Keluar dari mana hamzah? Pak Putra, tadi di mana hamzah keluarnya? Keluar dari pangkal leher. Pangkal tenggorokan. Ya, baik. Dari sini, ya. A. Hurufnya kuat. A. A, I, U. Nah, banyak yang suka ketukar hamzah dengan alif. Beda, alif itu ya alif, hamzah ya hamzah. Cuman si hamzah ini memang istilahnya nakal, ya. Dia suka minjam tubuhnya alif, ya. Cuman kalau minjam ya tetap minjem dong, jangan ngumpet, ya. Memang kamu tuh minjem, ya. Artinya ada alif padahal hamzah, nggak ditulis hamzahnya, ngumpet di dalamnya. Itu di mushaf Indonesia biasanya begitu. Ya, jadi keder. Mengartikan mad jaiz mufasil atau mad wajib muttasil, mad asli ketemu alif. Nah, kan repot. Karena kebiasaan hamzah itu di alif disembunyikan, bersembunyi dia. Bukan ketemu alif, ketemu hamzah. Alif itu tidak berharokat, ya. Ya, alif beda dengan hamzah. Baik, lanjut. Jadi huruf hamzah huruf kuat, ya, huruf yang tidak mengalir dari segi suara, ya. Juga tidak bisa mengalir dari segi napasnya, ya. Tertahan, bukan tidak mengalir. Kita coba contoh A. Coba sama-sama. A, I, U, ya. A, jangan lebar-lebar, ya, enggak A. Nah, itu nanti jadi tebal hurufnya. A, I, U, ya. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Sekali lagi. A, I, U, ba. Nggak boleh. A, I, U, ba.
Nah, itu berarti lemah. Ini huruf yang kuat. Contohnya lemah, misalkan baca surah Al-Qadr. Inna zalnahu. Mana hamzah kuat? Nang. Harusnya inna Jelaskan huruf kuat itu. Syiddah. Ya. Wassamai. Bukan wassamai wattariqa. Nah, lemah itu hamzahnya. Hamzah itu kuat. Ya. Huruf kuat, tekan di makhrajnya. Tekan dulu. A, I, U. Bukan A, I, U. Nah, itu lemah hurufnya. Nah, ini penting belajar sifatul huruf. Ya. Baik, lanjut. Huruf ba. Ba juga begitu. Ba, bi, bu. Makanya baca bismillah. Bismillahi. Hamzah juga di alhamdu. Jangan alhamdu, tapi alhamdu, ya. Ba tekan. Bis kuat, huruf kuat itu ditekan. Ba, bi, bu, tapi jangan ba, bi. Nah, itu orang Jawa biasanya, ya. Bis, ya, kuatkan tapi tanpa mengalir napas, ya. Ba, bi, bu, babi, bu, bab, bu, bam, bani, babana. Ya, kita tidak pakai furjah, ya. Tetap jadi mim saja. Bubam sempurna enggak? Bubam enggak? Bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Ya, siapa yang mau coba sebelum saya tunjuk? Boleh Hamzah? Silakan. Saya mau coba. Boleh, silakan. Yang tadi Ustaz, huruf ba. Boleh. Babi, bu, babe, bubam, bani, babna, minal, mubni, mabibam, bani, ba. Baik, alhamdulillah, ya. Tinggal nanti di kesempatan berikutnya kita belajar huruf ada yang tebal tipis, ya. Huruf tipis itu disenyumkan biar bunyinya tidak terbawa tebal, ya. Beda dengan ba, babi, bu, baba. Beda dengan babi, bu, babe, ba. Nah, itu huruf tipis. Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Sekarang kebalikan daripada syiddah, ya, yaitu rokhawah, mengalir, ya, mengalir suaranya. Nah, ya, huruf yang mengalir ya selain syiddah. Tapi nanti dulu ada pertengahan, namanya bainiyah, pertengahannya, ya. Baik. Jadi asyiddah ajid qatim bakat. Rokhwah selain daripada ajid qatim bakat, tapi nanti dulu ada pertengahan, ya. Ada pertengahan yaitu huruf-huruf bainiyah. Huruf-huruf bainiyah apa? Lam, nun, ain, mim, ra, lin, umar. Ya, coba ditulis. Lam, nun, ain, mim, ra, lin, umar. Ya, itu dia mengalir sedikit, ya. Tidak kuat, tidak lemah, pertengahan, ya, hurufnya. Contoh alhamdu itu mengalir sedikit. Lam, mim, jadi alhamdu, tapi alhamdulillah, enggak lillahi, tapi lillahi. Alhamdu, a'udzu billahi, enggak billahi, tapi billahi. Mengalir sedikit, itu namanya bainiyah, sifat yang pertengahan, ya, antara syiddah dan rokhawah, antara kuat dan lemah, antara mengalir dan tertahan. Nah, ini tertahan suara. Kalau tadi dari napas, yaitu hams dan jahar, ini dari suara, ya, yaitu syiddah dan rokhawah. Syiddah tertahan, kuat, rokhawah lemah, ya. Pertengahannya bainiyah atau tawasut, hurufnya lam, nun, ain, mim, ra. Selainnya berarti lemah. Selainnya berarti mengalir, tidak kuat, ya, lemah hurufnya. Begitu cara mengingatnya, ya. Jadi selain syiddah, selain bainiyah, itu hurufnya lemah. Ya, hurufnya yang lemah apa? Ya, sin,
ya. Coba diurut dari hamzah. Hamzah kuat, ba kuat, ya. Alif, ba, ta. Nah, huruf ta sama kaf ini spesial, ya. Hurufnya kuat, ya, tapi ada hamznya, ya. Nah, itu perlu belajar. Nanti kita sampaikan, ya. Kemudian selanjutnya sa. Nah, sa ini huruf lemah. Sa, ya. Dari segi suaranya dia lemah, dari segi napasnya dia mengalir, ya, sehingga suaranya samar, ya. Suaranya samar karena pita suaranya terbuka. Sa, si, as, is, us, asa, isi, usu, seperti itu, mengalir, ya. Baik, sekarang di huruf selanjutnya kita coba latih, ya. Di huruf yang syiddah dulu, huruf asyiddah, ya. Tadi kita latih huruf yang rohwah, mengalir, ya. Kita bahas sekarang yang syiddah. Qaf keluar dari mana qaf? Makhrajnya dari mana qaf? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Pangkal lidah, Ustaz. Oh, pangkal lidah, ya, benar tadi, ya. Pangkal lidah. Pangkal lidah menyentuh ke langit-langit yang lunak, ya. Kalau yang menyentuh ke langit-langit lunak dan keras itu huruf kaf, ya. Ini qaf. Jadi tanpa ada aliran napas yang deras, ya. Tertahan napasnya, kemudian dia kuat, huruf qaf. Jangan monyong, jangan ko, jangan. Huruf-huruf yang monyong itu hanya dhammah dan waw di awal, ya. Tidak ada yang monyong, ya. Huruf bunyinya o nggak ada yang monyong. Jangan o, ko, so, do, salah, ya. To, apalagi to, ininya kembung, to, nggak, salah, ya. Nanti kita bahas di huruf tebal dan tipis. Kita coba huruf qaf. Qa, qi, qu, baqa, baqa, qu, qa, qani, qaqana, minal muqani, maqi, qa, qani, qa. Seperti itu bacanya. Sekali lagi. Qa, qi, qu, baqa, qu, qa, qani, qaqana, minal muqani, maqiqan, qaniqa. Siapa mau coba? Ustaz, silakan nyalakan mic-nya. Ahmad, ya? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah, ya. Nanti kita sempurnakan lagi. Kita bertahap, ya. Yang syiddah sudah, sekarang yang bainiyah, yang tawassuto, huruf lam, ya. La, li, lu, bukan la, tapi la. Bunyinya enggak a kayak orang Indonesia, enggak e kayak orang Inggris. Pertengahannya vokal a itu seperti itu. Enggak la, enggak juga le, tapi la, a, ba, ta, sa, seperti itu, ya. Sekarang lam. La, li, lu, bal, lu, lal, lani, lalna, minal mulni, mali, lallani, la. Kalau dia syiddah, la, li, lu, bal, diam. Kalau bainiyah ada sifat mengalir sedikit, bal, beda, ya. Bal, kalau dia mengalir sempurna, bal, nah itu yang nggak boleh, ya. Bal nggak boleh, bal nggak boleh, tapi bal, nah, ada mengalir sedikit. Nah, ini bedanya, ya. Yang tertahan dan yang mengalir. Kalau ini pertengahan. La, li, lu, bal, lu, lal. Nah, kalau lu, lal, lani, lalna, nah itu syiddah berarti, ya, nggak mengalir sama sekali. Atau lu, lal, mengalir bener,
nggak boleh ya. Tapi lulalani lalna minal mulni malilallani la, seperti itu ya. Siap, sekali lagi ikutin semua di rumah. Lalilubal, silakan. Lulallani lalna, silakan. Minal mulni malilallani la. Nah, alhamdulillah. Sekarang yang mengalir huruf sin. Ya. Sin. Sa si su bas. Silakan. Kalau bas itu berhenti. Ya, ini mengalir. Bas, kalau bas itu hanya pertengahan, ya. Kalau yang sempurna bas sama dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu baru mengalir, ya. Baik. Susah, lihat, senyumkan dulu baru monyongkan. Banyak orang Indonesia itu baca Rasulullah itu pakai sod. Nah, itu sangat PR banget ya. Rasulullah, Rasulullah. Nah, itu pakai sod. Rasulullah itu pakai sin. Maka senyumkan dulu sebelum dimonyongkan. Rasul, Rasu. Ya, itu cuma cara trik menghindari supaya tidak menjadi sod ya. Rasulullah itu sod. Apa artinya? Ini pakai sin. Rasul ya. Rasulullah. Maka kita coba latih. Sa si su bas. Su sa sani sasna minal musni masisa sani sa. Ikutin ya. Siap. Sa si su bas. Silakan. Susa sani sasna minal musni masisan sanisa. Huruf tebal dan tipis itu ada sifat namanya isti'la dan istifal ya. Isti'la dan istifal. Tadi hams jahar, mengalir deras, tertahan napas. Kedua, syiddah rohwah, ya, tertahan, mengalir dari segi suara, ya, dari segi kuat lemahnya juga termasuk di dalam sifat itu, ya, syiddah rohwah. Ada pertengahan bainiyah. Nah, sekarang ada huruf tebal dan tipis, ya, tafkhim tarqiq. Ada yang pertama isti'la dan istifal. Apa tuh isti'la? Pangkal lidahnya naik, ya, pangkal lidahnya naik ke langit-langit, ya, isti'la. Nah, kebalikannya ada huruf-huruf yang dia tidak naik, yaitu istifal, ya. Isti'la terangkat pangkal lidahnya, istifal di bawah, ya, pangkal lidahnya rileks, tidak terangkat, seperti itu, ya. Huruf isti'la terkumpul dalam sebuah kata khussa dhamtin hil. Tidak tunjukkan ya. Waalaikumsalam. Ini yang merah ya, yang mau di screenshot silakan. Ya, yang punya bukunya boleh sambil ditulis ya, karena menulis itu bagian menghafal. Fahasahu, fahasahu itu hams ya. Khussa dhatin qil, khussa dhatin qil, ya. Kha sad dad ghain ta qaf sama Allah. Nah, huruf tebal yang pertama ya. Huruf tebal yang pertama isti'la, pangkal lidahnya naik ya.
pangkal lidahnya naik saat pengucapan huruf tersebut. Pertama dari huruf kho, kita bahas satu persatu karena ini perlu diperjelas ya. Tidak monyong, sekali lagi, tidak monyong. Mulutnya biasa aja, nggak usah kho, nggak usah ya. Ini kebanyakan yang monyong itu huruf yang bunyinya o, semuanya dimonyongkan, nggak boleh ya. Jadi biasa aja. Bahkan kalau kebiasaan monyong, shin juga dimonyongkan. Jangan himinash, nggak usah himinash. Kenapa dimonyongkan? Ada lagi yang memonyongkan huruf lam pada Allahu Akbar. Allah. Masih ada yang bilang Allah nggak? Allah. Memangnya ada wawunya? Nggak ada. Ya Allah, salah. Allah, nggak ada Allah. Ya. Dan dia juga rukun qauli, ya, rukun qauli. Takbiratul ihram itu sama seperti Fatihah, nggak boleh salah. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Ya, Allahu Akbar, bukan bau, bukan Allah. Ya, coba diperbaiki. Ya, baik. Jadi tidak ada monyong huruf yang tebal. Ya, dia fokus ke lidahnya diangkat, pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya diangkat, ya. Pangkal lidah awal di belakang, ya. Nah, kemarin ada contohnya ya. Tapi udah di sekolah kayaknya tertinggal ya. Kita tidak pakai peraga nggak apa-apa. Kho, ini banyak yang salah. Orang Indonesia kho itu harus ada dahaknya. Kho itu keliru ya. Kalau tepat makhraj kho-nya itu nggak keluar dahaknya ya, hanya tipis aja kalaupun ada. Kho, gimana mau keluar kho? Jadi bukan kho akhladah, bukan, tapi akhladah, akhladah. Coba praktikan, naikin pangkal lidahnya. Kho, kho, coba kho, khi, khu, bah, bukan bah, bukan, tapi bah, ya. Coba kita latih. Kho, khi, khu, bah, khu. Ini baru masuk kemana aja? Belum bisa, nggak bisa masuk dulu ya. Kita tutup. Kho, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khohna. خوخا خاني خخنا من المخن مخيخا خاني خا. Seperti itu. Agak sulit pengucapan huruf tebal ya. Jadi hati-hati. Bukan kho itu bukan ha dikasih o ada dahaknya. Kho bukan ya. Aduh masih maksa, berarti nggak mengikuti grup ya. Kho, kho. Ya, coba sama-sama. Kho, khi, khu. Jangan kho, jangan. Tapi kho, khi, khu. Ya. Yang ada kepentingan, tetap nyala videonya nggak apa-apa. Keluar nggak apa-apa. Ya, mau ke kamar mandi, mau apa nggak apa-apa. Jangan ditahan. Nanti bahaya. Yang mau minum-minum nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang huruf sod. Sod tadi banyak PR-nya ya. Sod ini nggak mudah ya. Sod nggak mudah. Contohnya dalam Fatihah banyak yang bacanya sirato, harusnya sirato ya. Banyak yang bacanya jadi sin ya. Latih dulu sampai benar-benar maksimal. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, jadi sin ya dalam surah Fatihah. Tapi jangan ubah aja langsung sin, nggak boleh ya. Memang ada rukhsah di situ. Kenapa? Karena ada riwayat lain pakai sin. Sirato, ihdinas sirato ya, nggak apa-apa karena ada di riwayat lain pakai sin. Tapi bukan tanpa latihan. Latihan dulu ya. Sod, dari mana sod? Kemana sudah dibahas makhrajnya? Sod dari mana?
Siapa yang ingat? Ujung lidah menyentuh gigi seri bawah yang terakhir kita bahas kemarin, ya kan? Ujung lidah, ujungnya menyentuh ke gigi seri bawah, ya, atau hampir. So, naikin pangkal lidahnya. Nah, khusus sod bukan cuma naik pangkal lidah, tapi seluruh lidahnya, ya. So, si. Ihdina si. Ihdina siratal mustaqim. Huruf sod. Biar bisa huruf sod. Oh, di sini nggak ada nih, ya. Mungkin di makhraj. Ya sudah bisa dibayangkan, ya. Pangkal lidahnya naik, lidahnya nempel ke langit-langit. Huruf sod. Nah, ini ada huruf sod gambarnya. Ya. Lihat huruf sod. Pangkalnya naik, ya. Seluruh lidahnya juga hampir memenuhi, ya. Jadi mengkerut. Gambarnya, ya. Baik, sekarang dhad. Dhad juga banyak PR orang Indonesia, ya. Ini ada semua di Fatihah, ya. Di Fatihah harus bagus, harus benar, harus sempurna. Jangan magdubi. Nah, itu asal aja baca. Ya, tapi magdubi ad-dha, ya, do. Kemarin dari mana do? Ya. Huruf do dari mana? Dari sisi lidah menyentuh dinding geraham atas. Do, bukan do, wala do, udah nggak sah Fatihah. Ya, nggak sah sholatnya. Gimana? Dihukum di alam kubur karena nggak sholat. Kata siapa malaikat? Saya sholat. Kamu sholat tapi salah Fatihahnya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada kesalahan dalam Fatihah yang mengubah makna, la ara salatuhu mujzi'atan. Nggak sah sholatnya. Gimana? Jadi bukan cuma nggak sholat, tapi nggak sah. Nah, kan saya lagi belajar. Oh, kalau belajar dimaafkan. Nah, itu imannya orang yang nggak putus belajar. Nggak putus belajar. Ya, jangan putus karena udah nggak SD, nggak SMP, nggak SMA, nggak kuliah, udah nggak belajar. Jangan, ya. Status kita harus selamanya pelajar, ya. Walaupun sudah jadi istri, jadi suami, jadi guru, jadi kerja apa, tetap status kita harus sebagai thalib, sebagai pelajar. Supaya apa? Dimaafkan. Ya, kalau belajar ya harus belajar, jangan cuma statusnya doang belajar, ya. Jadi ada proses belajar, ya. Kita berusaha, ya. Keadaan salah, ya karena sedang proses belajar, insya Allah dimaafkan. Huruf dhad nggak bisa-bisa seumur hidup. Ya kadang sedang proses belajar, dimaafkan. Nah itu masalahnya, nggak mau belajar. Udah di situ aja, nggak mau belajar, nah, itu masalah. Ya. Huruf dhad terus aja, walado. Nah itu huruf dal. Waladho itu zal. Ya. Za. Ini huruf do, ya. Do, di, du, bad. Du, do, doni, dodna. Minal mudnima, di, do, doni, do. Ya, hati-hati kepleset. Doni, do. Ya. Jadi huruf tebal fokus di lidah. Huruf tipis bantu dengan bibir, senyumkan. Dia di bawah lidahnya huruf tipis, gitu. Lidahnya di bawah. Kalau huruf tebal lidahnya terangkat, ya. Huruf tipis bantu dengan disenyumkan, ya. A, I, U, B. Kecuali saat dhammah monyong, mau tebal mau tipis dimonyongkan, seperti itu, ya. Baik. Huruf ghain, oh, nggak ada huruf go, adanya
Ghairi, bukan goiri, goiril magdubi. Aduh kacau. Ya. Ghairil maghdubi. Ya, boleh dhad itu di sini, boleh di sini, boleh di dua-duanya. Itu huruf dhad. Ya. Jadi di sini pentingnya belajar. Ini Fatihah banyak huruf-huruf yang sulit nih, ya. Memang nggak ada fa. Selamat orang Jawa, orang Sunda. Ya, tapi banyak huruf-huruf yang sulit di sini. Jadi harus berlatih, belajar, ya. Oh, oh, bukan kok. Bukan juga ketika sukun mahdubi salah atau magdubi salah, tapi maghdubi mengalir roh juga dia tebal. Mau naikin pangkal lidahnya. Mau beda dengan mar. Kalau mar itu hanya mengalir tapi tidak tebal. Ghairil maghdubi huruf lemah. Huruf lemah itu tidak ditekan, digesek, mengalir. Oh, ri maghdubi. Nah, itu harus hati-hati. Ya, Fatihah gimana kalau salah, ya kan? Kemudian huruf to ada juga di Fatihah. Sulit-sulit kan? Kalau shad ada sin pengecualian, kalau nggak bisa-bisa diubah jadi sin, ya. Kalau to nggak ada, harus latihan, ya. Siratal to jangan to itu berarti hams. To kuat, tekan di makhrajnya, kunci baru bunyikan, pangkal lidahnya naik, lidahnya terangkat, hampir memenuhi ke ruangan, ya, mulut kita. To nggak ada kembung di sini. To masih ada yang begitu. Po nggak boleh lagi, ya. Lihat makhrajnya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, tempelkan, rapatkan giginya. To seperti itu, nggak ada kembung di sini, buat apa? Nggak ada, ya. So nggak ada, ya. Ini to, ya. Sama seperti tak makhrajnya, tapi dia tebal. Naikkan pangkal lidahnya. To, huruf kuat, tekan. To, ti, tu, siroto, to. Ya, bukan huruf lemah. Ya. Jadi tempatkan. Orang yang lemah kita tempatkan di memang dia lemah. Orang yang kuat tempatkan di tempat yang kuat. Ya, jangan ketukar, ya kan? Jadi sapam orang yang letoy, ada. Oh iya, nggak apa-apa ini. Nah, itu buat di depan itu. Ya, buat penerimaan tamu. Assalamualaikum, apa kabar? Untuk yang sapam di depan jangan dikasih yang lemah-lemah, yang kuat. Huruf to istilahnya gitu, ya. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ada yang salam. Kemudian huruf qaf sudah tadi. Sekarang lo. Nah, ini lo. Orang Indonesia banyak yang mengubah za jadi lo jadi za, ketukar-tukar, ya. Karena nggak belajar sifat. Sama-sama ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas, keluar sedikit. Za sama lo. Bedanya hanya tebal tipis. Za tipis, lidah di bawah, rileks, senyum. Za, iz, wa iz. Tapi banyak yang putus, wa iz. Harusnya wa iz qala, mengalir. Wa iz qala Musa, iz. Nggak boleh iz, putus, mengalir, ya. Tapi jangan ditebalkan, il. Nah, itu tebal, ya. Itu untuk kalimat zalamu, ya. Innallaha la yahdil qaumal ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas atau keluar sedikit, tapi tebalkan, ya. Naikkan pangkal lidahnya, lidahnya hampir ke langit-langit semua. Allah, hati-hati, ya. Allah, pangkal lidahnya naikin. Bal, baknya tipis, bukan tebal. Bal, mengalir. Bal, bukan bal. Nah, itu putus. Bal, minal mughni seperti itu pengucapan huruf Allah. Jangan ketukar, ya, dan tidak mantul. Jadi
huruf nggak boleh asal mantul. Ada huruf-huruf tertentu saja yang mantul. Ya, itu tarqiq dan tafkhim, ya, tebal dan tipis di level pertama, yaitu isti'la dan istifal. Apa isti'la? Pangkal lidah terangkat. Apa itu istifal? Kebalikannya. Pangkal lidah di bawah, rileks, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada tingkatan kedua, tarqiq dan tafkhim. Ya, ini tebal sekali. Ya, tebal sekali. Kalau tadi tebal saja, ini tebal sekali, yaitu itobaqo. Ya, lawan katanya apa? Infitah. Itobaqo dan infitah. Itobaq secara bahasa artinya menempel, lengket, rekat. Maksudnya apanya? Lidahnya ke langit-langit. Nah, kalau tadi pangkal aja. Kalau perumpamaan ada tangga, ya, atau lantai. Lantai pertama itu istifal, lantai kedua isti'la, lantai ketiga itu itbaq. Seperti itu contohnya, ya. Kalau lantai pertama kan di bawah aja lidahnya. Mau ke lantai kedua berarti naikin pangkal lidahnya. Mau ketiga pangkal lidah naik, lidahnya juga keseluruhan nempel, lengket, rekat ke langit-langit, ya. Tapi lihat gambar sekali lagi, itu baru bahasa, ya, dan cara pengucapan, ya, cara pengucapan. Hurufnya adalah huruf-huruf isti'la tadi sebagian, ya. Jadi syaratnya adalah huruf isti'la. Huruf itobaqah itu syaratnya adalah huruf isti'la, bukan dari huruf yang lain, ya. Jadi huruf-huruf yang naik ke lantai 3 itu hanya huruf yang bisa di lantai 2. Nggak bisa dari lantai 1 langsung ke 3, kecuali pakai lift. Ya, ini berbeda. Seperti itu istilahnya, ya. Hurufnya apa? Hurufnya apa namanya? Di sini lihat. Kalau mau lihat di sini, ya, hurufnya nih, ya, yang merah. Nah, so, do, to, lo. Nah, ya, itu aja huruf-huruf yang sangat tebal, ya. So, sod, dod, to, sama lo, ya. Itu huruf yang sangat tebal. Kalau tadi tebal aja isti'la, ini sangat tebal. Itobaqo, ya. Itobaqo, keseluruhan dari lidahnya naik ke langit-langit, ya. Bisa dikatakan lengket, bisa dikatakan rekat, ya, atau menempel ke langit-langit. Tapi sekali lagi lihat di gambar, ada beda-bedanya, ya, juga di cara pengucapan, ya. Hurufnya apa tadi? So. Jadi tertebal, ya. So, soi, su, ya. Bagaimana tadi cara pengucapan Rasulullah biar nggak jadi sod, senyum kan? Rasu, bukan rasu, itu sod. Rasulullah, ya. Rasulullahi naqatallahi wassuqayaha. Begitu, ya. Jadi mulut ini berfungsi juga, ya, membantu untuk menebalkan, menipiskan huruf, ya, memfasihkan huruf-huruf kita. Kemudian dod juga itu baqo, sangat tebal. Do, walad do. Nah, ini juga pemahaman yang harus kita ikuti, ya. Jadi mad itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya dia tebal, ikut tebal. Do, nggak boleh dolin, tapi dolin. Madnya ikut tebal, ya. Jadi misalkan faida ja, ketika ja tipis karena sebelumnya huruf tipis, jim, ya, jim. Faida ja, nggak jo, tapi ja, senyum terus, tipiskan. Ketika ketemu sod, huruf tebal, maka madnya ikut tebal. Faida ja'atis so tebal, selama mad lazimnya juga tebal. So, nggak boleh so, tapi so. Faida ja'a
As-sakhah. Soh. Nah, hati-hati ya. Kha-nya jangan banyak dahaknya ya. Sempurnakan, letakkan di makhrajnya tapi angkat pangkalannya. Soh. Seperti itu ya. Jadi ilmu tambahannya mad mengikuti huruf sebelumnya. Jika sebelumnya tipis, mad ikut tipis. Jika sebelumnya huruf tebal, madnya ikut tebal. Waladdo sirata, bukan sirata tapi siratal ladzina, seperti itu ya, tebal dan tipis. Baik, selanjutnya huruf dha. Nah, dha nggak ada di Fatihah ya. Selamat ya. Adanya huruf dha tapi lumayan sulit-sulit ya. Dha, sudah tadi dilatih ya. Baik. Sekarang ada sifat huruf selanjutnya ya. Napas sudah, suara sudah, tebal tipis sudah selesai ya. Napas sudah, hamas jahar. Suara sudah, syiddah bainiyah rohawah ya. Tebal tipis sudah, isti'la istifal, itbaq infitah. Juga sudah. Sekarang sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya ini ada di beberapa buku sudah dihapus. Ada di beberapa buku sudah dihapus ya. Namanya idlaq dan ismat ya. Idlaq itu artinya bagian yang lancip ya lidahnya. Sedangkan menurut istilah adalah huruf-huruf yang secara logika serta kebiasaan orang Arab biasanya ringan, yaitu idlaq ya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan sifat. Jadi ada beberapa buku sudah tidak menyertakan sifat ini ya. Huruf idlaq itu hurufnya firra min lub ya. Firra min lub. Jadi idlaq itu mudah, ismat itu sulit. Kata orang Arab. Tapi secara logika ya. Secara logika orang Arab mudah dan sulit. Nah, jadi ada yang nggak masukin ke sifat huruf nih. Tapi kita sebagai pengetahuan harus tahu ya. Hurufnya firra min lub. Fa, ra, mim, nun, lam sama ba. Itu kata orang Arab gampang. Secara logikanya kenapa? Karena huruf-huruf tersebut berada di ujung lidah, di ujung pengucapan. Yaitu ada di bibir ya, ada di ujung lidah ra. Jadi logikanya gini. Kalau antum mau keluar rumah, ada orang yang di ruang tamu, ada orang yang di dapur, ada orang yang di kamar mandi. Yang paling gampang keluar itu yang di ruang tamu. Gitu. Secara logikanya begitu. Ya, itu idlaq ya. Lantas mana hubungannya dengan sifat begitu? Lantas mana yang hubungannya dengan sifat huruf? Ah, udahlah nggak usah ada idlaq dan ismat gitu. Kalau menurut sebagian orang. Jadi harus paham ya. Kenapa di sini nggak ada idlaq, nggak ada ismat di buku ini? Nah, itu ya, karena dianggapnya nggak ada hubungannya dengan sifat ya. Tapi karena para ulama di sini menyebutkan ini bagian dari sifat, ya sudah kita pelajari ya. Jadi kata logikanya orang Arab ya, fa mana gampang kalau buat kita, apalagi buat orang Sunda. Bilang TV apa tuh, saya juga TV bilang kan. TV apa TV? Kata orang Arab gampang ya kan. Kata kita ya mana belum tentu gampang ya. Ro mana gampang buat kita ya, banyak yang salah huruf ro ya. Lam masih banyak yang keluar lidahnya ya, banyak yang mantul tawalut ya kan. Nah, itu gak sama ya. Jadi cukup kita pahami ya, huruf idlaq itu hurufnya fa, ra, mim, nun, lam, ba. Firra min lub ya. Kebalikannya berarti ismat ya, sulit. Kata orang Arab sulit. Jadi selain huruf itu sulit, yang berada di belakang atau di dalam rumah istilahnya, yang mau keluar rumah itu sulit, susah. Ya. Itu bisa kebalikannya buat orang Indonesia. Ya, pengucapan-pengucapan yang lainnya mudah. Nah, segitu ya. Jadi ini sifat huruf yang boleh dikatakan ikhtilaf. Tapi tidak ada yang menyatakan ikhtilaf ya. Ada yang menyertakan, ada yang nggak menyertakan aja. Ya, idlaq dan ismat. Ya. Gampang dan sulit. Seperti itu ya. Jadi kita harus paham aja, jangan sampai nggak paham. Nah, itu sifat-sifat huruf yang ada lawan katanya
ya, ada lawan katanya. Baik, sudah mulai ada yang ngantuk kayak. Lalu Tri udah mulai maaf ya. Yang mau minum dulu ya, benar ya, langsung minum ya, minum sambil snack gak apa-apa ya, santai aja ya. Tapi nggak bisa berbagi ya, bisanya berbagi fotonya doang. Nanti di sekolah insya Allah hari Senin ya, sehat semua ya. Baik. Selanjutnya sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata, nggak ada kebalikannya, dia tersendiri aja. Termasuk sifat huruf juga ya. Kita harus berikan terhadap huruf tersebut. Ya, yang pertama itu adalah as-safir ya, as-safir. Secara bahasa artinya suara yang menyerupai suara burung, sedangkan secara istilah adalah suara tambahan berupa desis ya, yang khas yang menyertai huruf saat pengucapan 3 buah huruf ya. Ini hurufnya apa? Hurufnya sod, zai, sin. So, sa, za. Sod, sin, zai. Itu as-safir. Bis, mengalir ya. Ada desisnya. Ya, itu as-safir itu desis ya. Kemudian sod, as, ya, is, seperti itu. Ada desisnya. Nah, itu safir namanya, desis ya. Kemudian di dalam zai, az, ya, az. Maka banyak orang Indonesia hebat-hebat, mantap-mantap, indah sekali bacanya, qori-qoriah kita, tapi pas huruf zai tidak bisa memberikan sofir di dalamnya, ya kan? Dia bahkan cenderung mirip huruf jim, ya. Aj, cuman nggak mantul aja, aj, salah, ya, tapi az. Nah, itu sofir, ada desisnya, mengalir, ya. Banyak orang Indonesia yang nggak bisa mengucapkan huruf zai, ya. Bedakan. Za, idza, zul. Banyak yang banyak idza, jul, jilati. Itu jim, ya. Ini zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak yang bacanya idza zulgila. Ketika zul pakai zai, ketika jila, jila, zul, jila. Hati-hati ya. Harusnya zai semuanya. Itu sofir ya. Jadi apa? Huruf yang mirip suara burung ya. Berdesis ya. Hurufnya sod dan sin dan zai. So, sa, za. Itu satu ya. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Satu. Sofir ya. Baik. Suara burung maksudnya apa? Nah, ini di buku ada ya. Huruf sod itu mirip suara angsa. Kalau yang suka ketemu angsa, ada yang pernah dikejar angsa nggak? Kan galak banget angsa ya kan? So, nah itu huruf sod, mirip suara angsa ya. Kalau zai hurufnya mirip suara lebah. Kalau dalam kartun juga ada z tulisannya ya kan? Itu suara lebah ya. Az ya. Kemudian huruf sin mirip suara ular atau belalang ya, yang suka ke kebun ya. Bunyi ularnya ya, itu belalang ya, ular atau belalang, itu huruf sin. Nah, itu yang dimaksud dengan mirip suara burung ya, suara hewan. Baik, sekarang sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata yang kedua, qalqalah. Jadi qalqalah itu sebetulnya sifat huruf ya, sifat huruf memantul ya, guncang atau getar ya, itu qalqalah, memantul. Nggak boleh pantul-pantul sembarang ya. Ini paling mudah. Hurufnya apa? Orang Indonesia pasti tahu ini. Baju di toko. Paling terkenal Pak Putra aja sampai hafal ya. Baju di toko ya. Nah, itu mantul. Selain itu nggak mantul ya. Begitu. Udah nggak usah dibahas, itu udah gampang ya. Tinggal ketika dia sugro dan kubro. Qalqalah itu ada berapa? Ada sugro, ada kubro. Tapi ada pendapat lagi, tambahin satu, akbar. Ya, akbar itu saat apa? Saat di akhir, kemudian tasdid. Haqqa wa tabba. Itu akbar. Ada lagi yang bilang, dalam kondisi hidup pun dia masih ada getarannya. Yaitu asghar. Jadi ada 4 ya. Asghar, sughra, kubro, akbar. Tapi yang terkenal 2. Sughra dan kubro saja, atau ada 3,
sugro, kubro, akbar saat dia bertasydid di akhir, ya. Watab. Tapi hati-hati pengucapannya. Wa ma adraka ma, salah. Wa ma adraka mal qari'ah, salah. Kenapa salah? Harus nyambung, nggak boleh putus. Adra, nggak boleh adra, itu saktah. Saktah itu berhenti tanpa napas. Harusnya wa ma adraka mal qari'ah, nggak boleh adra, putus, ya. Harusnya adra, ya. Aqsa, nggak boleh aqsa. Nah, seperti itu, salah, ya pengucapan. Kemudian di akhir yang ada tasydidnya jangan lambat, jadi saktah nanti. Watab, nah itu jadi saktah, ya. Harus langsung. Watab haqqa, nggak boleh haqqa, itu ada saktahnya berarti. Nah, itu cara pengucapan qalqalah, ya. Baik. Kemudian sifat huruf selanjutnya lin. Lin, di sini ada yang namanya lin, alin, ya. Secara bahasa artinya lembut, mudah, ya. Huruf lin. Nah, ini harus paham, ya. Huruf lin, ya, yaitu hurufnya apa saja? Siapa yang tahu huruf lin? Ya. Apa hurufnya? Waw dan ya. Nah, betul, waw dan ya. Waw dan ya. Cuman ada di sini ada harful lin, ada madlin yang ketuker, ya. Jadi lembut. Cuman ada harf, ada mad. Kalau au ma malakat, ya, au itu harful lin aja, tapi rokhwah, mengalir. Kenapa? Apa suaranya? Au, ai, syai, nah, itu mengalir, ya. Tulin, tapi bukan mad. Kalau mad itu di belakangnya ada huruf yang dimatikan, ya. Contohnya dalam al-fil, al-fil al-Quraisy, li ila fi Quraisy, rai, ya, fathah bertemu ya sukun, kemudian ada huruf yang kita matikan karena waqaf. Quraisy, soif, itu baru mad, ya. Kalau tanpa itu bukan mad, harful lin aja, ya, huruf lin, ya. Au, ai, ya, itu seperti itu. Jadi di situ dia lemah, lembut, ya. Bahkan pengucapan huruf lafaz ta'awuz, a'udzu billahi minasyaiton, syai, lembut, ya, halus, mengalir. Syaiton, 1,5 harokat berikan. Bukan syaito, tapi syaito, beda. Syaito dengan syaito. Nah, kalau syaito 1 huruf, ya. Kalau ini 1,5 huruf. Syaito, karena dia punya sifat rokhawah, mengalir, ya. Baik, lanjut. Au juga gitu. Au, ya. Ai, sama, ya. Itu lin, ya. Tidak ada lawan katanya. Lawan katanya lin apa? Nggak ada. Keras gitu, enggak, ya. Ini tersendiri, ya. Kemudian ada lagi sifat namanya inhiraf. Inhiraf, ya. Tadi pertama apa? Pertama sofir, kedua Sofir, qalqalah, terus lin. lin, hebat, ya. Bagus, ini keren, ya. Kemudian selanjutnya inhiraf. Inhiraf itu miring, ya. Inhiraf itu secara bahasa melenceng atau menyimpang, ya. Sedangkan secara istilah adalah bergesernya makhraj satu huruf ke makhraj huruf yang lain, ya. Di sini ada berbeda pendapat, tapi dari ilmu yang saya terima dari guru saya, itu bukan makhraj, tapi suara. Memang awalnya dari makhraj, tapi yang dimaksud miring itu adalah suaranya. Ada yang berpendapat palingkan ke kiri, palingkan ke kanan lidahnya. Saya nggak pakai yang itu, ya. Kita nggak usah pakai yang itu. Pakainya inhiraf, kita pahami si suaranya tertahan oleh makhraj sehingga dia keluarnya ke sini, ya. Jadi nggak ke depan langsung karena ketahan, ya. Inhiraf, ya. Lam sama ro, lam sama ro,
ya. Jadi si suaranya tidak langsung ke depan karena ketutup sama lam, sama ro, bukan dipalingkan le ke sini. Saya nggak paham itu, ya. Bukan ke kiri kan, ke kanan kan, bukan, ya, dipalingkan. Saya berpendapat ikut dengan guru kami yang mayoritas, yaitu yang dimaksud inhiraf di sini suara yang melenceng, berpaling karena tertahan oleh makhraj. Memang makhraj awalnya, ya. Jadi itu suara aja, ya. Hurufnya lam dan ra, ya. Jadi nggak usah ke kiri kan, ke kanan kan, sulit. Sulit, saya aja nggak bisa, ya. Baik, itu inhiraf. Baik, selanjutnya takrir, ya. Takrir, inhiraf apa tadi hurufnya? Lam sama ra, ya. Sekarang at-takrir, ya, secara bahasa takrir berarti berulang-ulang atau secara istilah ada getaran ujung lidah, ya, bergetar. Nah, itu satu aja, ya. Jangan banyak atau tidak ada yang menyebutkan jumlah getarannya, tapi contohnya aja, ya. Nggak boleh ar-Rahman, nir-Rahim, ya. Cukup satu aja, Allah, atau nggak ada bilangannya, Allah, ya, irri, urru, nggak boleh Allah, irri, nggak usah, ya. Itu getarannya, itu yang suka terjadi, ya. Huruf ro, takrir itu adanya di huruf ro, ya. Hati-hati, jangan banyak-banyak, ya. Jangan bergetar berlebihan, ya. Contohnya misalkan tadi di ro, kita coba di bismillah. Bismillahirrahman, enggak hir banyak getarnya, ya. Jangan, ya. Itu namanya takrir, bergetar. Nah, yang bergetar, ya. Bagaimana dengan yang cadel? Ya udah, itu dari bawaan, dimaafkan, ya, sebisanya, nggak boleh dipaksakan, ya. Tetap belajar huruf-huruf yang lainnya. Kalau yang sudah mentok bawaan lahir nggak bisa, ya nggak apa-apa, dimaafkan, ya. Kemudian di sini ada, menurut Imam Al-Ghazali berkata, sembunyikan sifat takrir pada ro saat ditasydidkan, ya. Itu disembunyikan, hirro, ketika bertasydid, ya. Dengan hirro, nggak boleh, ya. Bahkan cenderung disembunyikan. Ada lagi sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata, tafashi, ya. Tafashi, apa artinya tafashi? Berarti menyebar. Apa yang menyebar? Yaitu angin di dalam mulut kita saat pengucapan huruf apa? Huruf shin, ya. Huruf shin. Bahkan ulama yang lain kayaknya ada semua huruf juga itu napas di dalam mulutnya, tapi yang terkenal huruf shin saja, ya, yang tafashi, ya. Angin menyebar, sya. Tapi jangan dimonyongin. Himinas, apa itu? Himinas, huruf tipis, tetap senyum. Himinasya, himinasya, ya. Menyebar angin di dalam mulut tapi tidak usah dimonyongkan. Sya, shi, shu, ya, seperti itu. Ada lagi sifat huruf istitalah. Tadi hurufnya shin, ya. Tafashi namanya. Sekarang istitalah, artinya memanjang, ya. Secara bahasa maknanya memanjang. Adapun secara istilah maknanya terdorongnya lidah dari belakang mulut ke bagian depan. Jadi lidahnya itu dari belakang ke depan, ya, sisi lidah. Yang ini hurufnya dhad, hanya huruf dhad saja, ya. Huruf dhad, huruf istitalah. Jadi dhad itu lidahnya nggak ada, ya. Dari sini ke depan, terdorong, ya. Yang ditekan itu sisi lidah ini, tapi ngedorong ke sini, do, ya, do, itu istitalah, memanjang, ya. Makhrajnya dari belakang ke depan, walagdo, jadi nggak bisa walagdo, tapi berikan dulu istitolahnya, lam, ada rokhwahnya juga, ya, berikan. Jadi nggak bisa langsung aja huruf dhad tersebut, ya. Jadi huruf yang memanjang, ya, istitolah itu huruf dhad, ya. Jadi dari segi makhrajnya dari depan ke belakang, ya. Baik. Ada penjelasan di sini, jangan sampai yang menekan gigi adalah ujung lidah. Nah, ini banyak yang ujung lidah,
Ya udah pas makhrajnya tapi yang ditekan ujung lidah, bunyinya jadi do lagi. Walado. Hati-hati ya. Karena yang ditekan ujung. Padahal ujung hanya nempel saja ujungnya. Memang buat itu lidahnya nempel di langit-langit apa namanya di ujung depan di gigi ya ujungnya, tapi tidak ditekan di sini ya, di sisinya. Seperti itu menurut penjelasan Imam Ibnu Az-Zazari. Kemudian selanjutnya adalah sifat gunnah ya. Gunnah. Jadi gunnah itu di sini sifat ya. Gunnah sifat sautul ladzi yakhruju min aqsal khaysum ya. Suara yang keluar dari pangkal rongga hidung ya. Itu gunnah. Tingkatan gunnah. Nah, sudah saya sampaikan dulu ya, tingkatan gunnah ada. Udah pernah saya sampaikan. Gunnah itu nun dan mim ya. Ada tingkatannya. Gunnah itu nun dan mim. Pertama ketika dia bertasydid itu namanya gunnah akmal ya. Ketika dia bertasydid itu namanya gunnah akmal ya. Mim dan nun bertasydid itu namanya gunnah gunnah akmal sempurna atau kamilah ya. Itu tertinggi, tahapan tertinggi gunnah. Inna thumma ya. Kemudian saat kedua berikutnya tertinggi ya, tertinggi kedua tertinggi selanjutnya adalah saat idgham bi gunnah ya. Intinya saat bertasydid ya, intinya saat bertasydid, idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah. Jadi itu ketinggian gunnah. Maka salah ketika orang wa may ya'mal, bukannya nggak sempurna lagi, nggak ada gunnahnya di situ. Wa may, salah wa may, tapi wa may masuk ke hidung sampai getar hidungnya. Wa may ya'mal. Nah, banyak yang nggak paham di situ ya. May yurid, may idgham ma'al gunnah namanya juga. Idgham yang disertai gunnah. Bukan idgham saja. Kalau idgham saja may, ini may disertai dengan gunnah. Nah, itu ketebalan tertinggi, akmal ya. Gunnah tertinggi, bukan ketebalan. Gunnah tertinggi ya. Saat bertasydid, saat idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Selanjutnya ketika dia ikhfa. Tahapan selanjutnya ke bawah ketika dia ikhfa atau ketika iqlab ya. Ketika dia ikhfa, contohnya mim. Fadhal, silakan. Nggak apa-apa, silakan ya. Lanjut aja. Kameranya tetap nyala sebagai bukti masih ada orangnya. Lanjut. Kemudian tahapan selanjutnya masih juga gunnah saat dia idhar. Saat dia idhar, saat dia sukun. Ya. Jadi jangan aneh. An'amta. Memang ada gunnahnya. Enggak ada an'amta. Salah. Baca idhar di nun, baca an'amta. Salah. Tapi an'amta. Mengalir sedikit. Mengalir sedikit. Ya, ada sifat bainiyahnya, ada gunnahnya, berikan di situ ya. Ada gunnah di dalam idhar. Ya, di dalam idhar. Ada gunnahnya. Karena dia nun dan mim itu nggak bisa kita lepas dari khaysum, dari gunnah. Ya. An'amta. Bukan kita ingin menggunnahkan, memang gunnah. Tapi idhar. Ya. Baik. Itu namanya gunnah naqisuh. Tidak sempurna gunnahnya. Ya. Kalau tadi masih yang atas tuh akmal. Ya. Yang ifa itu kamilah. Yang atasnya tadi akmal ya, yang bertasydid itu termasuk yang gunnah ma'al gunnah ya, idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah, itu akmal. Yang kedua ikhfa ya, itu kamilah, sempurna saat ikhfa. Tertinggi berarti tasydid ya, kedua saat ikhfa. Ketiga ini saat dia idhar ya, saat dia idhar itu namanya naqisah ya, naqisah, tidak sempurna ya, gunnah tapi tidak sempurna. Nah, ada lagi saking memang nun dan mim itu memang dari hidung ya, saat dia berharokat pun ada kadar gunnahnya ya, namanya gunnah anqos, sedikit ya. Nah, coba huruf nun, baca nun, na berharokat, bisa nggak lepas dari hidung? Nggak bisa. Nah, pasti ada kadar gunnahnya di sini. Nah, ma, ya kan, pasti ada. Nah, ketika dia berharokat pun itu ada kadar gunnahnya nun dan mim ya. Baik, lanjut ya. Kita latihan karena sudah habis ya. Sudah habis ya di gunnah tadi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi waktunya sudah habis. Sudah lelah juga kayaknya. Nanti kita sambung di kesempatan berikutnya ya. Kita kasih kesempatan mau bertanya dulu boleh ya. Ada satu orang, dua orang. Kalau nggak ada kita tutup langsung ya. Tidak ada, alhamdulillah, berarti saking banyak ilmu yang didapatnya paham atau bingung atau karena baru ya kaget bisa juga ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya, bisa membaca Al-Quran dengan fasih, khususnya di surah Fatihah ya. Sehat selalu semuanya, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Mohon maaf atas segala Amin. kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.